wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari Prodi Hukum Keluarga Islam HKI 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penemuan hukum. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu metode interpretasi. Interpretasi atau penafsiran atau hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, dari kata benda hermeneia. Perkataan Yunani hermeneutik techni, kata benda, berarti seni atau kemahiran seseorang seniman atau rhapsod yang menginterpretasi puisi dan pendeta yang menginterpretasi ungkapan dewa. Interpretasi menurut Dharma Pratap adalah penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dari para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apapun terhadap istilah tersebut. Di sini bentuk metode interpretasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama interpretasi harfiah. Interpretasi harfiah yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Interpretasi ini tidak keluar dari letera legis. Sedangkan interpretasi fungsional adalah interpretasi bebas yang berusaha untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Lanjut, yang kedua yaitu metode argumentasi. Dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Bentuk-bentuk metode argumentasi di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, argumentum per analogiam atau analogi. Yang kedua, argumentum e contrario atau e contrario. Yang ketiga yaitu penghalusan atau penyempitan hukum. Yang terakhir atau yang keempat, fiksi hukum. Tadi saya sudah menyebutkan 4 bentuk metode argumentasi. Di sini saya akan menjelaskan 4 pengertian tersebut. Yang pertama yaitu argumentum per analogiam atau analogi. Adalah analogi dilakukan oleh hakim dalam hal wajib menjalankan peraturan perundang-undangan. Antara lain secara analogi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan secara analogi. Yang kedua, argumentum e contrario atau e contrario adalah suatu argumentasi yang juga bermaksud memenuhi ruang kosong dalam sistem perundang-undangan. Yang ketiga yaitu penghalusan atau penyempitan. Yang ketiga yaitu metode hermeneutika hukum. Hans Georg Gadamer memberikan pengertian tentang hermeneutika hukum adalah dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus atau baru, tetapi sebaliknya ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problem hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, di mana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora. Hukum adalah suatu perbuatan yang berkebalikan dengan analogi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu fiksi hukum adalah suatu khayal atau rekaan adalah bahwa yang ada dianggap tidak ada, yang tidak ada dianggap ada, yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah
yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Lanjut yang keempat, yaitu metode eksposisi. Metode eksposisi tidak lain adalah metode konstruksi hukum, yaitu metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian, bukan untuk menjelaskan barang. Di sini bentuk-bentuk metode eksposisi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode eksposisi verbal. Yang kedua metode eksposisi tidak verbal. Metode deskripsi. Suatu kata dijelaskan dengan deskripsi apabila genus tertinggi dan terdekat disebutkan dan suatu rangkaian sifat-sifat yang membedakan dari kelas yang sama. Bedanya dengan definisi bahwa dalam definisi hanya disebut satu sifat, sedangkan dalam deskripsi lebih banyak lagi. Definisi adalah deskripsi singkat, sedangkan deskripsi adalah definisi yang diperluas. Deskripsi digunakan juga sebagai metode tambahan pada individualisasi. Yang terakhir yaitu metode representasiasi. Metode eksposisi yang tidak verbal ialah metode representasi. Seseorang menjelaskan suatu kata kepada orang lain dengan representasi apabila ia menyebutkan kata, sedang yang lain memperoleh suatu gambaran melalui panca inderanya. Mungkin itu saja penyampaian materi tentang metode penemuan hukum. Jika ada penyampaian atau materi yang saya sampaikan itu salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, dan subscribe. Oke, dadah.